Bertemu kembali dengan saya. Salam sapa untuk kita semua, para operator dimanapun berada. Di sini ternyata Dapodikdasmen ada tampilan baru. Jadi sebelum Dapodik rilis, tidak ada salahnya kita lihat-lihat apa saja sih yang baru dari tampilan Dapodikdasmen. Di beranda, di beranda bisa kita lihat seperti di layar. Kita coba, di sini ada 3, ada total sekolah, peserta didik, ada guru dan didik. Ini kelihatan datanya di sini secara umum. Ada juga Dapodik dalam angka. Nah, di sini bisa lihat di bawahnya ada progres pengiriman data per jenjang. Itu dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini dan seterusnya bisa kita lihat. Ya, ada yang sudah hijau, ada yang biru tampilannya. Ada juga grafik jumlah sinkronisasi 30 hari terakhir. Ini juga terbaca secara keseluruhan grafiknya. Nah, di bawah juga bisa kita lihat pembaruan aplikasi Dapodik. Nah, aplikasi terbarunya bisa kita lihat lewat beranda ini. Ada juga panduan aplikasinya. Coba kita cek di aplikasi terbarunya. Kalau kita klik, ini seperti ini tampilannya. Ada riwayat versi aplikasinya. Ini yang terakhir sekarang apa ya? Versi 2026C yang terbaru. Ini ada versi 2026D partnya, perbaikan. Jadi ada versi sebelumnya, ada riwayatnya. Data prefill juga ada. Prefill 1, prefill 2. Ini alamat-alamatnya ya. Prefill 1 nggak bisa coba di prefill 2, bisa coba di prefill 3. Ini prefill raport di bawahnya. Nah, kalau kita lihat panduan aplikasinya, kita klik. Nah, di sini juga ada panduan aplikasi Dapodik terbaru versi 2026-nya. Ada panduan pemutahiran data, tugas tambahan kepala sekolah, ini semua ada panduannya. Jadi ketika ada kendala, ada permasalahan, bisa kita lihat di panduan ini. Kita coba ke progres pengiriman ya. Nah, di tab progres pengiriman ada secara umum ditampilkan. Tapi kalau mau lihat secara lebih spesifik lagi, sebenarnya bisa tinggal cari provinsinya. Nah, coba saya contohkan di Provinsi Bali misalnya, tinggal klik. Ada total sekolah, sinkronisasinya belum, itu kelihatan secara provinsi. Nah, itu bisa cari kabupatennya. Saya coba klik di Kabupaten Kelungkung ya. Nah, ini ada juga datanya nanti. Setelah kabupaten nanti kan masuk ke kecamatan. Oh, ini ada persentase progresnya terlihat ya. Kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, kecamatan D, ada progresnya di sini terlihat ya. Kita klik di kecamatan saya. Nah, ini akan kelihatan sekolah yang ada di kecamatan tersebut, baik dari jenjang TK, ada dari jenjang SD, PKBM juga ada ya. Kalau kita filter, sebenarnya bisa difilter di sini di jenjang. Kalau ingin lihat yang SD saja, bisa klik yang SD, maka akan terlihat yang SD semua. Kembalikan ya. Ini udah yang SD, kita kembalikan ke yang klik 1. Ini semua SD terlihat. Peserta didiknya, rombelnya, gurunya, tendeknya, ruang kelasnya, perpusnya, toiletnya, ini akan ada datanya secara umum bisa kita lihat. Kalau lebih khusus lagi ke SD-nya, misalnya ini saya klik. Nah, ini kan ada juga terlihat kontak, data, rekap peserta didiknya semuanya terlihat, rekap PTK-nya juga ada.
sarana prasarananya juga terlihat di sini. Ada indikator kualitas Dapodik ya, IKD. Ini yang baru mungkin ya. Indikator kualitas Dapodik terlihat ini kelengkapannya. Ini terbaca 93,12%. Validitasnya, mutakhirnya. Nah, ini juga ada yang merah-merah ini. Ruang ya masih 30% merah dia. Ini di mutakhirnya ruang 0% juga masih merah. Nah, ini perlu kita bisa cek ya. Sekolah-sekolah bisa mengecek di sini melihat Dapodiknya sudah sesuai atau ada yang kurang atau masih perlu ditambahkan, bisa dilihat secara umum ya, dikoordinasikan ke Dapodik. Operator juga bisa ngecek ketika sedang mengisi, bisa dilihat di sini yang mana yang belum 100%. Ada indikator kualitas Dapodiknya. Ini bisa kalian lihat ya secara umum dan juga secara khusus. Kalian lihat IKD ini ya, yang diperlihatkan tadi. IKD ini secara umum ringkasannya ada ya, kelengkapan validitas ya, mutakhir, ada total. IKD per entitas, ini grafiknya juga ada ya, bangunan, tanah, ruang, sekolah. Nah, ini bisa lihat kualitas Dapodik per semesternya ada lengkap. Per provinsi juga ada IKD-nya, bisa kita lihat. Bisa dispesifikkan lagi, bisa diklik kembali. Tinggal kita mengeksplor ya apa saja data yang ingin kita cari. Jadi, nah di sini di atas ini ada mode filter. Jadi di sini di kualitas data Dapodik, jika ingin melihat lebih spesifik bisa memfilter terlebih dulu, misalnya Provinsi Aceh ya, maka jenjangnya juga ada di sini. Nah, ini bisa kita cek dan bisa diekspor PDF. Jadi sangat ringkas dan praktis untuk melihat kondisi secara umum. Nah, selanjutnya di tab unduh aplikasi. Nah, di tab unduh aplikasi ditampilkan ada riwayat versi aplikasi. Di sini nanti jika ada yang terbaru rilis pasti akan ditampilkan di sini ya. Install Dapodiknya sebelah kiri PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Yang di sebelah kanannya ini installer Dapodik untuk SMK, khusus sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini ada versi unduhnya yang terbaru nanti kalau sudah rilis. Di sini untuk ini masih di versi 2006C. Jadi kita tunggu rilis untuk Dapodik di tahun pelajaran baru ini. Versi sebelumnya juga ada di sini, bisa dilihat, termasuk tanggal-tanggal rilisnya ada. Data prefill juga sudah tadi disampaikan, sudah ada. Ini untuk di tab unduh aplikasi. Nah, untuk di tab berita sekarang. Nah, ini kabar Dapodik terkini. Jadi akan menampilkan kabar Dapodik terkini. Apa-apa saja itu akan diberitakan ya di sini, diinformasikan di kabar berita sini. Jadi bisa juga dicek-cek supaya tidak ketinggalan terkait dengan informasi Dapodik. Ini ada di fact ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin ditanyakan sudah diakomodir di sini. Ada kategorinya semua, umum, instalasi dan akses, guru dan tenaga pendidikan, peserta didik. Jadi tinggal pilih ada kendala di mana. Misalnya kendala terkait dengan peserta didik, bisa kita klik di sini akan ditampilkan ya. Nah, di sini bagaimana cara menambahkan peserta didik baru ke Dapodik, itu ada. Bagaimana cara memindahkan peserta didik ataupun mutasi antar sekolah, ada paneelnya di sini. Nah, bisa ya. Misalnya terkait dengan guru dan tenaga pendidikan juga ada di sini ditampilkan. Bagaimana cara menambahkan data guru atau tenaga pendidikan baru
mengapa data PTK tidak muncul di input ketika setelah sinkronisasi. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, jika tidak ditemukan, ini ada tidak menemukan jawaban, jadi kunjungi helpdesk resmi Dapodik untuk panduan lengkap dan bantuan langsung dari tim teknis. Jadi tinggal klik helpdesk-nya. Di sini ada ya ini. Nah, ini tinggal klik ya nih. Akan diarahkan seperti ini. Ya, ada informasi umum, instalasi, akun dan registrasi, satuan pendidikan, Sarpras, peserta didik, GTK, validasi Dapodik. Jadi lengkap di sini. Jadi jika ada permasalahan bisa di sini di fact-nya ya, termasuk ingin menyampaikan permasalahan jika tidak ada jawaban di sini bisa lewat helpdesk-nya. Menurut saya tampilan Dapodik menurut saya tampilan Dapodik Dasmen yang terbaru ini adalah cukup elegan dan cukup memberikan informasi bagi operator maupun kepala sekolah ketika ingin melihat data-data secara umum, termasuk tadi melihat IKD-nya, melihat progres pengirimannya, ya, apa-apa saja yang memang masih belum secara umum bisa kita lihat lewat Dapodik Dasmen. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat sambil menunggu rilis aplikasi Dapodik. Tetap semangat, tetap bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Salam sapa untuk semua operator di seluruh Indonesia. Terima kasih.